Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspirawati, NIM F1G118048 dari Program Studi Ilmu Komputer. Jadi video ini sebagai tugas final mata kuliah Data Mining. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang teori metode clustering. Yang kedua, cara menghitung data menggunakan Excel atau dengan cara manual. Yang ketiga, menggunakan software WK. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu teori metode clustering. Jadi, clustering adalah sebuah metode atau algoritma untuk mengelompokkan sebuah data atau objek berdasarkan kemiripannya. Jadi intinya, yang mirip akan dikumpulkan dan yang tidak mirip akan dikumpulkan dengan yang memiliki kemiripan dengan yang lainnya atau disebut dengan cluster. Ada juga yang mengatakan clustering adalah proses untuk mengelompokkan sebuah objek menjadi kelompok berdasarkan tingkat kemiripannya. Dan yang ketiga, ada yang mengartikan clustering itu sebagai proses untuk mengidentifikasi kelompok dari suatu data berdasarkan kemiripan sebuah atribut. Jadi atribut itu dapat bermacam-macam, seperti usia, jenis kelamin, ataupun atribut lainnya. Jadi berdasarkan pengertian-pengertian ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode clustering adalah sebuah metode atau algoritma untuk mengelompokkan sebuah data atau objek berdasarkan kemiripannya, atau disebut dengan cluster. Selanjutnya, metode clustering. Terdapat dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarkial dan non-hierarkial. Dan K-means clustering. K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarkial atau partitional clustering. Jadi pada metode clustering ini kita menggunakan algoritma K-means clustering. Jadi apa itu algoritma K-means? Algoritma K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi, atau dia ini masuk ke dalam kategori unsupervised, yaitu jenis data yang tidak memiliki label atau kelas. Jadi kita harus menentukan sendiri label atau kelasnya, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Selanjutnya, metode clustering berbasis jarak yang membagi data ke dalam sebuah cluster. Metode ini hanya bekerja pada atribut numerik. Sekian untuk teorinya, kita lanjut di pokok yang kedua. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara menghitung datanya menggunakan manual atau menggunakan Excel. Jadi ada beberapa langkah-langkah untuk menghitung data menggunakan metode clustering di Excel. Yang pertama, kita menentukan jumlah cluster data. Kedua, menentukan nilai pusat cluster. Ketiga, menghitung jarak data dengan pusat cluster atau centroid. Yang keempat, pengelompokan data. Langsung saja di sini saya sudah memiliki data. Kurang lebih data yang sebelum diolah itu seperti ini. Jadi ini adalah data migrasi penduduk dari beberapa kota seperti ini dari tahun 2003 sampai tahun 2017. Oke, ini data yang sudah saya olah atau menggunakan metode clustering.
Seperti langkah pertama kita menentukan jumlah klaster datanya dulu. Di sini saya menentukan atau membuat dua kolom. Di sini saya membuat dua klaster. Yang pertama klaster 1 dan klaster 2 kita buat kolom seperti ini, C1 dan C2. Selanjutnya kita menentukan nilai pusat klaster. Untuk klaster 1, data yang saya ambil itu dari data ini, dari kota brand pada pada baris ke-18 yang ini. Selanjutnya untuk klaster 2 dari kota Envile yang ini pada baris ke-23. Oke, jadi syarat untuk mengolah data menggunakan metode clustering itu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu metode clustering ini, K-means clustering ini hanya bekerja pada atribut yang numerik. Jadi data yang seperti ini, data yang awal tadi ini kita tidak bisa olah karena bentuknya masih dalam bentuk number, jadi harus kita ubah dulu ke dalam bentuk numerik untuk memudahkan kita dalam mengolah datanya. Jadi seperti ini. Oke, setelah kita menentukan data cluster untuk C1 dan C2 yang akan kita olah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan terhadap C1 untuk mendapatkan nilai pada klaster 1 ini. Sebelumnya data ini kita harus ubah dulu ke dalam bentuk numerik. Data yang pertama itu dia bentuknya seperti ini. Dia belum dalam bentuk numerik, jadi harus kita ubah dulu ke dalam numerik karena datanya itu bisa saja, data yang kita peroleh itu bisa saja salah. Jadi data yang tadi itu saya sudah ubah ke dalam bentuk numerik. Selanjutnya untuk menghitung C1 ini saya menggunakan rumus yang ini, PQ. PQ ini adalah akar dari Q1 dikurang dengan P1, di mana P1 ini adalah data random yang kita ambil dari data kita ini. Jadi di sini data randomnya saya ambil yang dari kota London. Sedangkan untuk Q-nya adalah data yang sudah kita tentukan tadi untuk klaster pertama, yang saya warnai ini, yang di atas ini adalah data untuk Q-nya pada kolom ini, pada baris ini maksudnya, yang nantinya akan kita tentukan P dikurang Q-nya. Jadi seperti rumusnya yaitu Q1 dikurang P1. Jadi di sini itu P1-nya tadi dari yang ini, berarti 308 kita kurang dengan nilai klaster 1 yang kita sudah tentukan atau datanya yaitu 7855. Pangkat 2. Jadi Q1 dikurang P1 berarti datanya dikurangi dengan rule-nya pangkat 2, dan ditambah lagi dengan data yang selanjutnya di kolom selanjutnya ini
kan tadi di kolom yang pada tahun 2003. Selanjutnya untuk Q2-nya kita ambil dari kolom yang tahun 2004, di mana Q1-nya itu 385 dikurang dengan 9478. Seperti itu seterusnya sampai pada kolom di tahun 2017. Rumusnya kalau di Excel itu seperti ini, sama dengan SQRT, di mana SQRT ini fungsinya dalam Excel untuk menghitung akar. Di rumus tadi ini yaitu PQ sama dengan akar dari Q1 dikurang P1 pangkat 2. Di mana B14 yang ini kita kurang dengan B18. Yang ini yang data pada klaster satunya yang kita sudah tentukan pangkat 2, selanjutnya sampai selesai. Hasilnya seperti ini. Begitupun untuk nilai pada klaster 2-nya. Nilai klaster 2-nya itu sama dengan rumusnya itu sama dengan SQRT B14. Saya ambil lagi di data pada baris yang pertama ini dikurang dengan data pada kota Enfield ini yang sudah ditentukan tadi, yaitu 3625. Berarti pada baris 23. Rumusnya seperti ini, SQRT dalam kurung B14 dikurang dolar B23 sampai pada tahun 2017, kolom pada tahun 2017 ini. Seperti itu. Selanjutnya kita buat lagi kolom dengan nama jarak terdekat. Selanjutnya kita akan mencari nilai pada jarak terdekat antara C1 dan C2. Di mana C2 yaitu 14894, di mana ini kita akan bandingkan dengan C1 dan C2. Rumusnya yaitu seperti ini, sama dengan min Q14 dibagi dengan R14 atau dibandingkan. Dari rumus ini akan kita dapatkan hasil seperti ini, di mana jarak terdekat pada baris pertama yaitu pada baris ini akan digolongkan ke dalam klaster 2. Jadi data yang masuk pada klaster 2 yaitu adalah data yang memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan jadi rumus untuk menentukan apakah data ini masuk ke dalam klaster 2 atau klaster 1 itu seperti ini, sama dengan if Q14 lebih kecil dari R14, maka akan masuk ke klaster 1 atau klaster 2. Jadi data yang masuk pada klaster 1 ini adalah data yang bernilai minimum atau data yang nilainya lebih kecil dari klaster 2. Seperti ini hasilnya. Setelah kita mengetahui apakah data-data ini masuk ke dalam klaster 1 atau klaster 2, seperti cara tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa C1 atau klaster 1 itu jumlah datanya ada 12, dan C2 atau klaster 2 jumlah datanya itu ada 22. Jadi untuk memudahkan di sini, untuk nilai pada klaster 1 itu yang saya beri warna kuning ini. Sedangkan data pada C2 itu yang berwarna putih.
Nah, selanjutnya untuk melakukan pengujian dari data ini, kita melakukan perhitungan, yaitu yang pertama yang kita lakukan yaitu melakukan literasi. Untuk literasi pertama yaitu rumusnya sama dengan sum, di mana nilai-nilai atau data pada klaster 1 kita bagi dengan jumlah data pada C1. Pada C1 itu jumlah datanya ada 12. Jadi sama dengan sum nilai pada data klaster 1 kita bagi dengan 12. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk klaster 2 juga sama dengan sum, di mana data-data pada klaster 2 kita bagi dengan jumlah data pada klaster 2, yaitu jumlahnya 22. Hasil untuk literasi 1 seperti ini. Karena kita belum mendapatkan hasilnya, atau karena belum ada yang sama, selanjutnya kita buatkan lagi atau kita menghitung lagi nilai klasternya. Kita buatkan lagi tabel seperti ini, di mana C1 sama dengan SQRT B55, yaitu data yang kita ambil tadi dikurang dengan B50, yaitu data hasil perhitungan tadi pada klaster 1, yaitu 2268,3,5. Begitu selanjutnya sampai pada kolom terakhir, yaitu pada kolom tahun 2017. Seperti C2 juga sama, di mana rumusnya SQRT sama dengan B55 yang 308 kita kurang dengan hasil dari nilai klaster 2 tadi, yaitu 3971,545. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita menentukan mengelompokkan datanya ke dalam klaster 1 atau klaster 2. Hasil kesimpulannya itu untuk C1 yang berwarna kuning ini jumlah datanya itu ada 1, dan C2 jumlah datanya ada 3. Selanjutnya kita lakukan literasi kedua. Rumusnya sama seperti tadi, di mana C1 sama dengan sum B88, yaitu nilai dari klaster data atau data dari klaster 1 ini kita bagi dengan jumlah klaster 1, yaitu 1. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya klaster 2 sama dengan sum B55 sampai B87 ini kita bagi dengan jumlah data klaster 2, yaitu 33. Selanjutnya karena belum ada data yang sama, kita lakukan lagi sampai literasi ketiga. Nah, di literasi ketiga ini datanya itu sudah sama dengan literasi kedua, jadi kita hentikan sampai di sini. Jadi untuk literasinya itu sampai literasi kedua saja, karena hasil akhirnya itu seperti ini, di mana pada data ini, data imigrasi penduduk, jumlah klaster 1-nya itu ada 1, dan jumlah klaster 2-nya ada 3. Selanjutnya setelah ini kita akan melakukan perhitungan atau kita menghitung menggunakan software. Di sini saya akan menggunakan software WK. Baiklah, di sini saya akan menghitung menggunakan software WK. Caranya yaitu kita pilih Explorer. Selanjutnya kita pilih Open File. Jadi di WK ini dia menerapkan beberapa metode. Yang pertama yaitu ada metode klasifikasi, clustering, asosiasi. Tinggal kita memilih mau menggunakan metode yang mana.
kita pilih open file, kita pilih yang data ini, open. Oke. Kita pilih metode clustering menggunakan algoritma K-means clustering. Selanjutnya atributnya atau klasternya itu kita pilih 2 klaster seperti yang kita coba gunakan di Excel tadi. Oke, kita pilih start. Hasilnya seperti ini, di mana literasinya itu ada 2, sama seperti yang di Excel tadi, di mana literasinya kita lakukan sebanyak 2 kali. Untuk klaster 1 berada pada kota London. Kita lihat pada data Excel. Jadi klaster satunya itu juga pada kota London seperti ini. Jadi sama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.